Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pamiti dari jurusan Manajemen. Saya akan membahas SWOT Analysis. Di table of contents ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua tujuan, tiga manfaat, yang keempat pengertian SWOT itu sendiri, yang kelima ada faktor-faktor analisis SWOT, yang keenam ada contoh kasus, yang terakhir adalah kesimpulan. Apa itu analisis SWOT? Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT itu dalam bahasa Inggris. Yang S-nya itu strength, W-nya weakness, O-nya itu opportunities, T-nya itu threats. Jadi analisis SWOT adalah teknik yang digunakan dalam manajemen bisnis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu perusahaan. Berikutnya adalah tujuan analisis SWOT. Yang pertama itu mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan internal. Analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi kekuatan internal yang dapat dimanfaatkan sebagai keunggulan kompetitif, serta kelemahan yang perlu diatasi atau ditingkatkan. Yang kedua, menjelajahi peluang dan ancaman eksternal. Analisis SWOT membantu entitas untuk mengevaluasi peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan, serta ancaman yang mungkin mempengaruhi jalannya usaha atau mencapai tujuan. Yang ketiga, merumuskan strategi atau rencana tindakan. Berdasarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, entitas dapat merumuskan strategi yang tepat dan mengidentifikasi rencana tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman, membantu pengambilan keputusan. Berikutnya adalah manfaat analisis SWOT. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, entitas dapat fokus pada upaya-upaya yang paling penting dan efektif untuk mencapai tujuan mereka. Pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal entitas dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efektif, mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki. Yang kedua, mencari suatu peluang. Analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi peluang baru di pasar atau dalam lingkungan bisnis yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan atau kesuksesan bisnis. Yang ketiga, memahami situasi yang lebih baik. Pemahaman yang lebih baik tentang situasi dapat membantu dalam memahami kondisi internal dan dari eksternal yang mempengaruhi entitas tersebut. Ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting dalam mengambil keputusan yang strategis. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman melalui proses analisis, entitas dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang lingkungan internal dan eksternalnya, sehingga dapat merespons secara efektif terhadap perubahan yang terjadi. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Analisis SWOT memberikan kerangka kerja yang berguna dalam pengambilan keputusan strategis dengan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja atau kesuksesan suatu keputusan bisnis. Hal ini membantu entitas untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Yang kelima, komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Komunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal ini juga dapat mendorong kolaborasi antara berbagai departemen atau tim dalam organisasi. Yang terakhir adalah penjelasan pada investor. Analisis SWOT juga dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi organisasi kepada investor, mitra, atau pihak eksternal, memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi dan prospek masa depan suatu bisnis ini. Berikutnya adalah pengertian dari S, strength, W, weakness, O, opportunity, dan T, threats. Yang pertama adalah strength, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada.
Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi proyek atau konsep ini itu sendiri, yaitu karakteristik organisasi atau proyek yang memberikan kelebihan atau keuntungan dibanding dengan yang lainnya. Berikutnya adalah weakness. Weakness merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi atau perusahaan itu sendiri, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan organisasi. Berikutnya adalah opportunity. Opportunities merupakan peluang. Peluang berkembangnya di masa yang akan datang. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari suatu perusahaan. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar. Yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari. Berikutnya adalah yang terakhir adalah threat. Threat merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu suatu perusahaan. Ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi ataupun proyek yang dapat menghambat perkembangannya. Ancaman ini terjadi dari luar dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Berikutnya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Ada dua faktor yang mempengaruhi analisis SWOT, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan. Jadi, faktor internal ini strength dan weakness. Ya, faktor ini dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Contohnya sumber daya alam yang dimiliki, keuangan, kelebihan dan kelemahan organisasi, sumber daya manusia, manajemen pemasaran dan distribusi. Sedangkan faktor eksternal ini O dan T, opportunities dan threats. Faktor yang berasal dari luar perusahaan, yaitu ancaman dan peluang yang akan berpengaruh terhadap perusahaan. Tidak dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Contohnya budaya masyarakat, kebutuhan masyarakat, tren, kondisi perekonomian, regulasi pemerintah, teknologi, lingkungan, peristiwa yang terjadi, dan lain sebagainya. Nah, contoh analisis SWOT. Ya, katakanlah kita mau buka usaha kedai kopi. Yang pertama, strength. Kita punya lokasi yang strategis. Kedai kopi berada di lokasi yang ramai dan mudah diakses oleh konsumen. Yang kedua, kualitas kopi yang tinggi. Kualitas kopi yang tinggi, kedai kopi menyajikan kopi dengan biji kopi pilihan dan proses pembuatan yang baik. Yang ketiga, kebersihan dan kehigienisan. Kedai kopi menjaga kebersihan dan kehigienisan tempat usaha dengan baik sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen. Berikutnya adalah weakness, brand yang kurang dikenal. Kedai kopi belum memiliki brand yang dikenal secara luas, hingga belum mampu menarik minat konsumen yang lebih luas. Kedua, harga yang terlalu mahal. Kedai kopi menawarkan harga yang variasi menu yang ditawarkan. Tiga, desain interior yang tidak menarik. Kedai kopi memiliki desain interior yang kurang menarik dan belum menciptakan sesuatu yang baik bagi konsumen, nyaman bagi konsumen. Yang berikutnya, opportunities. Yang satu, pertumbuhan minat konsumen. Pertumbuhan minat konsumen terhadap kopi semakin meningkat, memberikan peluang bagi kedai kopi untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Yang kedua, penerapan program loyalitas dan diskon. Mengimplementasikan program loyalitas dan diskon bagi pelanggan yang sering datang, mendorong pelanggan untuk kembali dan meningkatkan jumlah pelanggan setia. Yang ketiga, peluang ekspansi ke daerah lain. Jika kedai kopi telah sukses di satu lokasi, ada peluang untuk melakukan ekspansi ke tempat-tempat lain dan mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Yang terakhir adalah threats. Yang threats adalah yang pertama, peningkatan persaingan. Semakin banyak kedai kopi baru yang bermunculan dapat mengancam pangsa pasar dan membuat persaingan yang semakin ketat.
Yang kedua, penurunan daya beli konsumen. Penurunan daya beli konsumen dapat membuat konsumen berpindah ke kedai kopi yang menawarkan harga yang lebih murah. Yang ketiga, peralihan pilihan konsumen. Bisa jadi sewaktu-waktu konsumen ini merasa bosan minum kopi dan beralih ke minuman yang lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, analisis SWOT memberikan gambar lengkap tentang kondisi internal dan eksternal suatu entitas. Dengan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita dapat mengidentifikasi elemen yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki, serta peluang yang harus dimanfaatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.